Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita perhatikan lebih lanjut tentang bagaimana kelemahan dapat diubah menjadi berkat. Kita lihat saudaraku kehidupan Musa. Bagaimana Musa, saudaraku 40 tahun pertama. Maka kehidupan Musa itu ditandai dengan apa? Satu prinsip, aku mampu melakukan sendiri. Ketika dia berada di istana Firaun, 40 tahun dia pertama. Dari 0 sampai 40 tahun dia dibesarkan di istana Firaun. Dan disitulah dia menganggap bahwa dia kuat, dia memiliki wewenang, dia memiliki otoritas. Sampai dia membunuh seorang yang sedang berkelahi satu dengan yang lain. Dia membunuh salah seorang dari yang berkelahi itu, saudaraku. Dan dia berpikir bahwa dia mampu melakukan sendiri segala sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia saksikan, dia berpikir bahwa dia mampu menanganinya sendiri. Itu 40 tahun sudah pertama. Artinya apa? Apa yang saya maksud di sini supaya kita pahami bahwa proses ini, saudaraku, proses Tuhan ini dalam kehidupan kita untuk mengizinkan kita mengalami kelemahan-kelemahan, mengalami bagaikan duri di dalam daging. Bisa saja Tuhan izinkan sampai Tuhan datang menjemput kita. Itu tetap diizinkan, saudaraku, kita alami. Tetapi tujuannya untuk mengajar kita, memproses hidup kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan, saudaraku, Musa ini. Dia mengalami penderitaan, saudaraku, di istana Firaun. Dia diancam. Dia kedapatan membunuh. Setelah itu dia melarikan diri ke Midian, saudara. Di Midian dia 40 tahun kedua. Maka disitulah dia baru sadari bahwa dia katakan, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak ada artinya. Mengalami, saudaraku, sesuatu yang diperhadapkan Tuhan untuk dia tanggung, untuk dia kerjakan, untuk dia lakukan. Maka disitulah dia berkata, Tuhan, siapakah aku? Aku ini kan tidak layak, aku tidak pantas, berbicara pun aku tidak bisa, berbicara pun aku tidak tahu. Kalimatku Tuhan belepotan. Tetapi Tuhan katakan, enggak, aku kan sudah suruh kamu. Aku kan mau pakai kamu. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan terbatas, dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan tidak tahu berbicara, tidak pasti dalam berkata-kata. Sebab itulah yang dikatakan oleh Musa. Sebab mulutku keluh Tuhan. Kenapa harus aku? Tapi Tuhan juga katakan, saudaraku, enggak, kamu yang harus saya pakai. Disitulah saudaraku Musa, saudaraku menyadari bahwa dia katakan, aku bukan siapa-siapa. Saat terjadi panggilan ini, saudaraku, pernyataan Tuhan ini kepada Musa di Midian. Dan yang ketiga, saudaraku, 40 tahun ketiga, ketika dia bersama Allah. Ketika dia memimpin orang Israel. Sehingga saudaraku tadinya pribadi yang lemah, pribadi yang tidak berdaya, pribadi yang bodoh. Tetapi lihat ketika dia ada bersama dengan Tuhan. Ketika dia ada bersama dengan sidang jemaat orang-orang Israel. Maka saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Apa yang dikatakan tadi, aku bukan siapa-siapa. Dia sanggup melakukan pekerjaan perbuatan besar. Sebab bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang bisa dilakukan Musa. Dan ini saudaraku Tuhan izinkan. 120 tahun berarti baru di 40 tahun ketiga. Saudaraku, atau di usia 80 tahun ke atas, baru dia mampu berkata bahwa bersama Tuhan aku mampu melakukan perbuatan yang besar. Kehidupan kita berapa tahun sudah mengiring Tuhan? Berapa lama sudah kau mengikut Tuhan? Berapa lama dengan setia melayani Tuhan? Adakah mungkin Tuhan izinkan engkau mengalami satu kesulitan masalah? Kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan dalam ekonomi, kelemahan-kelemahan dalam pekerjaanmu, kelemahan mungkin dalam banyak hal, bagaikan duri di dalam dagingmu. Saudaraku, satu berita atau kabar baik hari ini, sesungguhnya kelemahan kita dapat diubah menjadi berkat. Kelemahan kita dapat diubah menjadi sarana Tuhan untuk melawat kita. Menjadi sarana Tuhan menunjukkan kuasanya dalam diri kita. Amin.